Halo teman-teman, nama saya Christian Raymond Wibowo dari 11 IPA 1 di Sekolah SMA Bunda Hati Kudus, Cibubur. Nah, hari ini saya ingin membuat minuman dan makanan yang bersifat koloid. Nah, apakah kalian tahu koloid itu apa? Jika kalian tidak tahu, koloid atau juga disebut sistem koloid adalah sebuah campuran heterogen antara dua zat atau lebih yang memiliki ukuran 1-100 nanometer yang terdispersi atau juga disebut tersebar secara merata dalam medium. Koloid memiliki dua fase, yaitu adalah fase terdispersi dan fase pendispersi. Yang pertama dulu yaitu adalah fase terdispersi. Nah, fase terdispersi ini adalah zat partikel yang terkandung dalam koloid tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah fase pendispersi, yaitu adalah medium yang akan mendispersikan zat partikel tersebut. Nah, sekarang koloid ini memiliki 8 jenis, yaitu adalah sol padat, buih padat, emulsi padat, aerosol padat, dan aerosol cair. Nah, sekian dari penjelasan koloid tersebut. Ayo kita masak. Nah, sekarang makanan yang kita akan buat hari ini yang bersifat koloid yaitu adalah waffle. Untuk membuat waffle, alat-alat yang Anda butuh yaitu adalah waffle maker, mangkok besar untuk mix adonan Anda, whisk, gelas pengukur, sendok pengukur, dan saringan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat waffle yaitu adalah tepung terigu, susu, mentega, gula, 2 butir telur, soda kue, dan garam. Dalam waffle ini terdapat dua bahan yang terbuat dari koloid, yaitu adalah mentega dan susu. Mentega merupakan bahan makanan koloid yang termasuk ke dalam jenis koloid emulsi padat karena mentega fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat. Susu juga merupakan bahan makanan koloid yang termasuk jenis koloid emulsi karena fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair. Pertama-tama ukur 1 cup tepung terigu. Berikutnya, saringkanlah tepung terigu yang barusan diukur. Berikutnya, tambahkanlah 2 tablespoon gula. Setelah itu, tambahkan 1/4 teaspoon garam. Selanjutnya, tambahkan 1 teaspoon baking powder. Berikutnya, acaklah semua bahan yang terdapat di dalam wadah tersebut sampai merata menggunakan whisk. Berikutnya, ukurlah 500 ml atau 1 cup susu dan tuangkanlah ke dalam wadah yang lain. Tambahkanlah 2 butir telur tersebut. Dengan menggunakan whisk, kocok susu dan telur tersebut sampai merata. Setelah itu, sambil mengocok waffle mix, tambahkan dikit demi sedikit telur dan susu yang barusan dikocok ke dalam wadah besar sampai semua tercampur secara merata. Dalam tahap ini, kita dapat menyaksikan sistem dispersi di mana campuran telur dan susu berperan sebagai medium pendispersi dan waffle mix berperan sebagai zat terdispersi. Berikutnya, tambahkan 4 tablespoon mentega ke dalam wadah kecil dan masukkan ke dalam microwave untuk dilelehkan. Setelah Anda menganggap mentega sudah meleleh, masukkan ke dalam adonan waffle tersebut. Nah, jika Anda mengocok secara benar, adonan Anda akan bertambah seperti ini. Berikutnya, nyalakan waffle maker Anda dan oleskan mentega secara cukup ke atas waffle maker tersebut agar adonan waffle Anda tidak melekat pada permukaan waffle maker tersebut. Setelah Anda rasa mentega yang dioleskan cukup, tuangkanlah adonan waffle ke dalam waffle maker. Agar adonan tidak tumpah, saya sarankan hanya menuangkan setengah cup atau 500 ml adonan untuk setiap bagian waffle maker. Setelah menuang adonan tersebut, tutuplah waffle maker dan biarkannya untuk memasak selama beberapa menit. Ketika beberapa menit lewat, Anda dapat membuka waffle maker Anda dan jika tampak seperti waffle saya, berarti sudah siap diambil. Anda dapat menambahkan topping apapun ke waffle Anda. Untuk waffle saya hanya menambahkan madu pramuka. Sekarang untuk minuman yang bersifat koloid, kita akan membuat sesuatu yang klasik, yaitu adalah coffee mix. Untuk alat dan bahan membuat coffee mix, Anda akan membutuhkan coffee saset dan air panas yang tersaji dalam wadah apapun, pokoknya bisa menampung air. Untuk membuat coffee mix, pertama-tama Anda harus menyiapkan air panas.
Jika air panas Anda siap, buka saset coffee mix Anda dan tuangkan semua isinya ke dalam cangkir tersebut. Setelah Anda mengosongkan isi saset tersebut, dengan menggunakan sendok teaspoon, aduklah bubuk saset tersebut sampai merata. Sambil saya mengaduk coffee mix ini, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa coffee mix termasuk minuman koloid. Air kopi termasuk bahan makanan koloid karena merupakan campuran heterogen antara air dan kopi. Jika didiamkan pada beberapa saat, akan memiliki warna yang tidak sama, dengan air dan kopi memiliki lapisan yang berbeda. Nah, sekarang Anda tahu cara untuk membuat waffle dan coffee mix secara benar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih lagi, sampai jumpa.